Apa kabar teman-teman pendengar RTI semuanya? Semoga sehat selalu. Hadir kembali saya Mina Chandra dalam acara Taiwan Dewasa ini. Di tengah hiruk pikuk kota yang sibuk, di balik pintu-pintu apartemen yang tertutup rapat, ada kesunyian yang tidak terucapkan. Sebuah fenomena sunyi namun terus membesar. Manusia yang meninggal sendirian bukan karena pilihan tapi karena keadaan. Bukan karena tidak punya keluarga tapi karena jarak dan waktu yang telah merenggut kehangatan. Hari ini Amina akan mengajak teman-teman untuk melihat fenomena yang kian banyak terjadi di kalangan masyarakat saat ini, termasuk di Taiwan. Bukan untuk menakut-nakuti tetapi untuk mengingatkan ketika ada seseorang yang membutuhkan bantuan kita. Dan di balik setiap nyawa tentunya juga ada cerita yang layak untuk didengar, setidaknya sebelum mereka benar-benar meninggalkan kita. Nah, hari ini Amina akan berbicara beberapa kasus-kasus terlebih dahulu berkaitan dengan kasus meninggal sendirian. Seorang pria berusia 77 tahun bermarga Lai tinggal sendiri ditemukan meninggal di tempat tidurnya di rumahnya di distrik Chongshan, kota Taipei pada bulan April lalu. Polisi dan petugas pemadam kebakaran tiba dan memastikan bahwa kondisinya sudah meninggal dunia, jadi tidak lagi dibawa ke rumah sakit. Kemudian keluarganya juga segera dihubungi. Dari investigasi polisi di tempat kejadian menyingkirkan kemungkinan adanya tindak kejahatan dan juga menemukan sejumlah obat jantung di samping tempat tidurnya dan mengarah kesimpulan bahwa penyebab kematiannya adalah menderita penyakit jantung kronis. Dan pihak keluarga tidak keberatan dengan hasil penyelidikan ini. Dan kita berlanjut dengan kasus yang kedua terjadi pada seorang wanita berusia 91 tahun dinyatakan hilang lebih dari 4 tahun. Ia tinggal bersama dengan putranya. Maka juga ada kecurigaan keterlibatan kasus penipuan untuk mengumpulkan uang tunjangan lansia, di mana pihak keluarga yang menyembunyikan kematiannya. Dari kepolisian juga mendobrak pintu dan menemukan jasadnya yang telah menjadi mumi. Polisi Ilan dari Luotong mendapat laporan dari seorang wanita bermarga Chang di mana ia tidak bisa menghubungi ibunya yang berusia 91 tahun dan kemudian ibunya ini tinggal bersama dengan saudara laki-lakinya, dan dari adik laki-lakinya ini menolak mengizinkannya untuk datang berkunjung karena ia mengkhawatirkan keadaan ibunya, tidak tahu keberadaan ibunya di mana. Maka ia meminta polisi untuk membantu menggeledah dan ternyata pada saat di rumah sudah ditemukan bahwa ibunya sudah jelas meninggal. Maka di sini juga ada dugaan kasus penipuan pengumpulan tunjangan lansia bulanan yang diperkirakan mencapai $200.000 Taiwan. Maka akan diproses lebih lanjut di pengadilan. Namun untuk saat ini yang bersangkutan juga tidak ditahan, masih dalam kondisi bebas bersyarat, tetapi untuk proses hukumnya masih berlanjut. Teman-teman, mungkin Anda juga pernah mendengar laporan yang sering disampaikan oleh media internasional berkaitan dengan fenomena meninggal sendiri terjadi dalam masyarakat Jepang. Apakah kondisi ini juga terjadi di beberapa negara lainnya? Bagaimana dengan Taiwan? Kemudian juga banyak buku yang diterbitkan terkait dengan subjek ini dan menjadikannya istilah ini cukup familiar bagi masyarakat umum. Lalu juga ada sebuah film dokumenter tentang meninggal sendiri yang diproduksi oleh NHK Jepang, cukup mengejutkan masyarakat Taiwan beberapa waktu yang lalu. Kemudian New York Times baru-baru ini yang juga memberikan ruang yang cukup besar untuk menggambarkan kompleks perumahan Toki Wadaira di prefektur Shiba, yang menggambarkan bagaimana kompleks tersebut berubah menjadi dari komunitas impian bagi keluarga di tahun 1950-an menjadi tempat di mana hanya tertinggal orang-orang lansia. Kemudian terjadi fenomena meninggal sendirian dengan beberapa kematian yang tidak diketahui, hingga juga ada yang lama di rumahnya sendiri hingga 3 tahun. Masyarakat yang ditandai dengan hubungan interpersonal yang cukup lemah, mati sendiri,
yang juga menjadi identik dengan penyakit masyarakat modern. Banyak individu yang meninggal sendiri, di mana mereka sangat membutuhkan adanya pihak-pihak profesional yang turut membantu mereka untuk menyusun kehidupan mereka agar tragedi ini juga bisa dikurangi. Kemudian ketika menemukan seseorang yang telah meninggal dunia, tentunya juga pihak keluarga akan dihubungi untuk penanganan lebih lanjut seperti pengaturan pemakaman dan lain-lain. Berkaitan dengan definisi kematian atau meninggal sendiri, lonely death, atau dalam bahasa Jepangnya adalah kodokushi, merupakan fenomena meninggal dalam isolasi sosial tanpa diketahui orang lain selama berhari-hari. Mungkin akibat dari dampak kesehatan mental dan fisiknya seperti penyakit jantung, stroke, dan depresi. Fenomena ini sering dikaitkan dengan usia parubaya yang hidup sendiri, terputus dari hubungan sosial. Dan menurut penelitian lebih banyak terjadi pada pria. Meskipun meninggal sendiri sering disebutkan dalam media, kita akan melihat penelitian dari Jepang yang terkait dengan meninggal sendiri semakin meningkat pesat sejak pertengahan tahun 2000-an. Kemudian di Jepang sendiri tidak ada definisi hukum untuk hal ini. Kemudian juga tidak ada definisi yang seragam antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga lembaga masyarakat. Sebagai contoh, di Hokkaido, kematian tanpa sebab didefinisikan adalah jenazah yang ditemukan lebih dari seminggu setelah kematian. Sedangkan di Kagoshima dianggap lebih dari 2 hari setelah kematian. Nah, lebih lanjut dalam dokumen resmi Jepang, istilah kematian terisolasi lebih sering digunakan daripada kematian tanpa sebab. Kedua pada dasarnya hampir serupa. Kematian terisolasi terutama menekankan lemahnya hubungan sosial individu dan juga dapat terjadi tidak hanya pada parubaya tetapi juga pada anak muda. Jumlah kematian akibat meninggal sendiri di Taiwan juga meningkat secara signifikan karena masyarakat Taiwan yang semakin menua. Bahkan Taiwan yang juga sudah memasuki populasi masyarakat super tua. Dan ini menjadi permasalahan serius terjadinya isolasi sosial dan keterasingan. Lebih dari 3,3 juta rumah tangga yang dihuni satu orang dan satu orang beresiko tinggi, terutama mereka yang telah berusia 75 tahun ke atas. Banyak kasus baru yang ditemukan beberapa hari atau bahkan beberapa bulan setelah kematian. Maka juga mendorong pemerintah dan masyarakat untuk memperkuat mekanisme peringatan dini, di mana mereka yang juga melakukan pemantauan lebih ketat meminta para warga atau ketua RT, ketua RW untuk mulai membangun jaring pengaman sosial dan juga untuk peduli dengan warganya. Berdasarkan dari data dan status pada tahun 2023, terdapat 3,32 juta rumah tangga yang dihuni satu orang di Taiwan, mencakup hampir 40%. Sekitar seperempat dari mereka berusia 85 tahun ke atas dan tinggal sendiri. Tentunya mereka termasuk kelompok dan situasi berisiko tinggi. Lansia yang tinggal sendiri, mungkin pensiunan tanpa keluarga dan tidak ada koneksi sosial. Kemudian mereka juga menderita penyakit kronis, tentunya ini adalah kelompok beresiko tinggi. Hal ini juga banyak terjadi di komunitas perkotaan yang lebih tua. Dan banyak kasus kematian sendiri ditemukan oleh tetangga atau kepala RT, diketahui karena adanya tunggakan pembayaran sewa atau surat yang tidak diambil, tagihan dan lain-lain, atau mungkin juga ada bau yang tidak sedap sehingga membuat tetangga curiga dan membuat laporan. Maka Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan serta pemerintah daerah, mereka yang mulai mempromosikan kegiatan pemeriksaan kesehatan bagi lansia yang tinggal sendiri dan membangun sistem peringatan dini yang menghubungkan kepala RT RW dengan hubungan komunitas untuk merawat para lansia. Sementara kelompok LSM dan pekerja sosial mereka secara berkala juga mengirimkan pasokan makanan atau juga menyediakan dukungan dan perawatan, berharap
untuk bisa mengurangi keterputusan antara lansia dengan masyarakat. Teman mendengar, demikianlah informasi yang Amina bagikan berkaitan dengan fenomena mati sendiri yang terjadi juga di Taiwan. Semoga saja juga menambah wawasan bagi kita semua. Dan Amina pamit dulu, kita bersua kembali pekan mendatang.